Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Nah, di video kali ini kita video santai nih ya. Jadi ini khusus yang pemula nih. Jadi mungkin teman-teman yang udah tahu ya udah ya tahu ya. Mungkin nanti kalau ada yang salah ya dikoreksi. Tapi kali ini mungkin targetnya untuk teman-teman yang belum tahu atau yang pemula ya. Jadi kita ini akan membahas sebuah air filter yang akan digunakan untuk kompresor. Nah, jadi kalau teman-teman beli kompresor itu ya, beli baru ya, itu ya seperti ini aja. Pada saat ini ya, zaman-zaman sekarang. Kalau zaman dulu sih masih banyak yang pakai air filter, tapi sekarang kayaknya bersaing harga, jadi fiturnya dikurang-kurangin. Nah, oke ya. Jadi untuk air filter itu fungsinya apa sih? Ya, jadi nanti saksikan terus video ini sampai habis supaya teman-teman itu yang nggak tahu jadi tahu dan tahu seberapa pentingnya air filter itu untuk kompresor kamu ya. Oke, jadi kita akan bahas untuk air filternya. Ini saya beli yang murah meriah aja ya. Ini yang harganya nggak sampai 100.000. Ini yang saya beli ini mereknya Molar ya, seperti ini ya. Itu harganya nggak sampai 100.000, sekitar 95.000 gitu ya. Saya beli ini karena udah pernah pakai juga, walaupun murah saya rasa ini yang cukup tahan saya rasa ya. Jadi harga sih bervariatif ya, bisa juga sih harga itu mempengaruhi kualitas. Tapi yang ini memang saya dulu udah pernah coba sih ya, dengan harga yang murah cukup puas juga. Oke, jadi kita akan bahas untuk air filter ini ya. Kita nanti akan coba ya bagaimana cara pasangnya. Sebelumnya kita lihat dulu ini dalam kotaknya ini ada apa aja. Nah, ini langsung kelihatan ya untuk isinya ya. Oh ya, sebelumnya ini saya jelasin dulu ini untuk ukuran inletnya ya, atau untuk apanya, ukuran levelnya dia dratnya 1/4. Di sini cuma ada tulisan mini air control unit dan ini ada gambarnya, udah gitu aja. Oke, langsung kita lihat ya. Oh ya, untuk tipenya ini tipenya MLR AFR 2000, udah itu aja. Ini kita lihat dulu ya. Nah, ini ada bracket ini bisa dipasang di kompresornya, bisa disambung di apa ya, di bagian settingan kepala untuk regulatornya. Tapi kalau saya sih nggak pakai ini ya, terserah kalau teman-teman mau pakai bisa aja. Oke, ini untuk isinya. Nah, ini kita lihat dulu. Ini biasanya isinya manometernya. Nah, ini ya manometer yang seperti ini. Dia untuk inletnya ini dratnya ini bukan 1/4, lebih kecil lagi. Entah berapa ini ukurannya nggak tahu. Yang jelas ini dia untuk mengatur apa ya, untuk indikator tekanan anginnya. Beda ya dengan yang untuk yang di kompresor. Yang di kompresor itu lebih ke kapasitas isi angin dalam tangki. Kalau ini tekanan ya. Jadi tahu ya bedanya ya, dia lebih kecil. Dan di dalamnya ini langsung kelihatan untuk alatnya. Nah, dia seperti ini ya. Ini kita singkirin dulu. Kita lihat alatnya seperti ini. Nah, jadi untuk bodinya ini metal dan ini untuk ringnya ini bisa kita lepas dan bracketnya bisa kita masukin sini sih. Kalau teman-teman mau pasang di apa ya, di kompresornya cemana ngakalinya terserah aja. Dan ini kita buka aja. Saya nggak pakai ini sih karena saya mau pakai yang quick coupler. Nah, jadi seperti ini aja. Ini tabungnya Atom kayaknya ya. Nah, jadi untuk manometernya ya dipasangnya di sini ya. Ini ada dratnya di sini. Mana dia? Ah, ini drat kecil. Kita pasang di sini. Seperti ini ya. Dan ini untuk in dan out bisa kita kasih nipple juga, bisa kita kasih yang quick coupler. Nah, jadi cara masangnya juga ya bervariatif ya, tergantung teman-teman mau pasangnya gimana. Kalau saya karena ini udah pakai quick coupler, ini saya pasangin yang quick coupler ya untuk kompresor saya. Jadi untuk sisi-sisinya ini saya mau pasang yang quick coupler juga, jadi bisa pindah-pindah antar kompresor saya. Kompresor saya kan ada 3 atau 4 tuh ya. Jadi saya pakaiin yang quick coupler seperti ini juga. Nah, seperti ini ya, yang seperti ini satu. Ini untuk dipasangin di sebelahnya sini, biar nanti dia itu bisa quick coupler juga jadinya seperti ini ya. Dan untuk menyambungkannya ke quick coupler saya yang di kompresor, saya butuh yang coupler yang seperti ini. Jadi dipasangin seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Ini udah ada loh jual yang komplit, tinggal masukin seperti ini, yang udah dapat ini dan udah dapat ini. Jadi kita tinggal masukin ke quick coupler yang udah kita pasang di kompresor kita. Nah, jadi seperti ini ya untuk pemasangannya. Teman-teman bisa lihat ya. Tapi ini belum saya kasih apa ya, seal tip. Jadi teman-teman harus kasih seal tip dulu. Sebentar ya, ini akan saya kasih seal tipnya. Ini nggak saya videoin, nanti akan lama sekali supaya dia itu nggak akan bocor anginnya ya.
Nah, oke, jadi untuk keuntungan yang pertama memakai air filter ini, kita akan coba dulu untuk apa ya, untuk paku tembak. Dia keuntungannya itu bisa lebih hemat dan bisa irit angin. Oke, kita langsung aja ya, kita coba menggunakan paku tembak. Kita menggunakan yang selang yang quick coupler juga, karena saya suka yang pakai quick coupler ya, jadi tinggal coloknya itu gampang. Oh ya, untuk selang quick coupler itu ini bukan sponsor ya, ini saya selalu pakai yang Tekiro seperti ini ya. Itu saya suka yang Tekiro karena dia punya ring di bagian sininya, jadi dia itu nggak mudah patah. Ini yang seperti ini ya, ini yang 9 meter atau berapa, harganya 70 ribuan mungkin. Ini termasuk yang paling tahan juga sama saya, makanya saya suka yang ada ringnya seperti ini ya. Jadi dia nggak ketarik ini, dia balik lagi kalau ketarik. Oke, kita langsung coba aja menggunakan paku tembak ya. Nah, oke, ini untuk percobaan yang pertama kita menggunakan air filter ini. Sekarang kita akan saya jelasin sedikit ya. Ini kompresor ini keluaran anginnya bisa kita lihat di sini ya. Itu tekanan maksimalnya itu bisa sampai 8 bar ya. 8 bar, sedangkan ketika kita menggunakan untuk air nailer atau paku tembak angin itu hanya membutuhkan tekanan dalam paku tembaknya itu sendiri jelasin ya. Itu penggunaannya operasionalnya antara 3 sampai 5 bar. Jadi kalau saya sih biasanya sering pakai di 4 bar. Jadi 4 bar itu kita seperti membatasi keluaran angin gitulah ya, supaya supaya mesin paku tembaknya itu bisa bekerja optimal. Nah, jadi di sini bisa kita setting ya. Ini kita angkat. Kita bisa setting, terutama ya karena kerannya di dalam ya. Ini kita buka dulu. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa kita setting ya. Kita setting untuk pengaturannya itu sampai di 4 bar. 4 bar itu sekitar 60 PSI ya, karena di sini dia cuman ada PSI, kita setel sampai di sekitar 60 PSI aja. Nah, seperti ini. Nah, bayangkan ya, kalau kita nggak pakai air filter ini, nggak pakai regulator ini, maka tekanan 8 bar itu akan menyembur semua ke dalam mesin kita. Jadi nanti apa efeknya nanti akan kita bahas aja. Nah, jadi seperti ini udah cukup ya. Ini sekitar setengah dari tekanan mesin kompresornya. Ini yang kita pakai. Ini kalau sudah kita tutup lagi seperti ini. Nah, sebelum kita tes ada yang sedikit mau saya jelasin ya. Ini jarumnya kan ke atas dan ini ke atas juga. Pasti kalau teman-teman yang belum paham, loh kan sama-sama jarumnya ke atas, tapi pasti kan sama aja sih kan gitu ya. Tentu enggak ya, ini bukan tekanan, ini bukan indikator tekanan, ini adalah indikator isi angin. Jadi kalau nanti ini 8 bar ya, sampai sini ini sekitar sisa tinggal berapa persen ya. Nah, ini tinggal sekitar 7 bar. Jadi seperti ini ya. Kalau dia penuh akan sampai 8 bar. Sedangkan ini kalau penuh, kalau tangkinya penuh, ini akan sampai 8 barnya itu di sini. Ya, jadi ini jarumnya di atas itu berarti tangkinya udah mau penuh. Sedangkan yang ini di atas itu berarti masih setengahnya untuk tekanannya. Jadi ini bukan berarti karena arahnya sama terus jadi sama ya, enggak ya. Ini separuh ya. Ini separuh, sedangkan ini udah full. Ini hanya sampai merah dan ini sampai 8 bar sampai di bawah ini ya. PSI-nya sampai di sini nanti kalau penuh. Oke, langsung aja kita coba. Nah, ini saya pakai paku yang F30 ya, yang 3 cm. Kita coba ke kayu jati Belanda, apakah bekerja dengan optimal. Nah, ini aja udah tenggelam ya. Ini bisa kita kendorin dikit, bisa kita kurangin tekanannya. Nah, di 3 bar aja udah cukup kalau untuk kayu jati Belanda. Nah, dia udah optimal sekali ya, dan suaranya juga enak, halus, karena dia udah sesuai dengan anjuran tekanan angin yang dari mesin paku tembak ini. Jadi memang segitu sih anjurannya. Nah, ini mesin kompresornya udah saya nyalakan lagi ya, udah saya isi full lagi sampai 8 bar. Jadi ini tangkinya penuh. Sekarang kita mau hitung ya, untuk menggunakan air filter ini kita dapat berapa tembakan dengan settingan yang seperti ini. Tentunya saya ambil dulu ya pakunya ya. Saya ambil dulu pakunya, kita kosongin. Nah, ini saya mau coba dapat berapa tembakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Nah, sampai di 75 kali tembakan ya, sampai mesinnya nyala lagi. Nah, sekarang percobaan kedua, kita nggak gunain air filter nih. Ini kita lepas ya. Ini kita lepas, dan ini juga kita lepas. Kita langsungin nih, kita langsungin ke kompresor. Nah, ini 8 bar yang ada di sini, di dalam tangki, itu akan keluar secara optimal ya, secara utuh. Kita coba aja apa efeknya, kita tes. Oke, kita coba ya dengan paku yang sama, ukuran F30 udah saya isi, kita tes. Teman-teman bisa dengar ya, dari suaranya aja itu lebih kuat ya, dan tekanannya itu ngeri sekali. Itu bisa dikatakan overpower kalau saya bilang ya. Dan itu sebenarnya bisa ngerusak apa namanya ya, bisa cepat rusak untuk bagian seal karetnya di bagian mesin ini, karena dia itu overpower. Jadi itu nggak disaranin, karena untuk kinerja mesin ini sendiri antara 3 sampai 5 bar aja, tergantung kayu ya. Kalau ini saya rasa terlalu gimana gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan coba ya, kita coba penuh tangki. Tadi saya coba, saya ulang itu dari penuh tangki ya, dan ini udah saya pakukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9, tambah satu lagi 10 tembakan. Kita hitung ya sisanya berapa tembakan lagi kalau kita memakai yang tanpa air filter ini. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, cuman 26 tembakan ya, masih mau pakai paku tembak tanpa air filter. Nah, jadi itu tadi ya yang kita bahas untuk yang paku tembak angin. Itu jelas ya, yang pakai filter dan regulator itu jelas lebih menguntungkan ketimbang kita pakai anginnya langsung dari kompresor. Oke, lalu bagaimana untuk pengecatan? Nah, untuk pengecatan seperti ini ya. Kenapa kita harus menggunakan regulator dan filter air? Itu jelas ya, penting sekali ya. Pasti teman-teman nanya dalam hati ya, pasti berpikir, loh kan di spray gun itu kan juga ada settingan angin ya, bisa diatur. Iya benar, tapi settingan yang di regulator, yang di spray gun itu anginnya nggak stabil. Karena apa ya, anginnya itu keluar sesuai kita pencet triggernya, jadi dia itu bisa dikatakan nggak stabil ya. Seberapa kita tekan, dia akan semakin besar, jadi seperti itu. Nah, anginnya itu nggak bisa kita atur seperti untuk stabil ya, seperti yang ada dari air filter ini. Kalau kita setel di 2 bar ya tetap 2 bar, kalau kita setel di 3 bar ya tetap 3 bar. Kan kalau kita pengecatan itu biasanya pakai 2 atau 3 bar aja ya. Jadi kalau jelas ya, untuk angin yang keluar dari air filter ini, dari regulator ini jelas jauh lebih stabil ketimbang settingan angin yang di yang di spray gun. Jadi kalau teman-teman lihat tukang-tukang cat itu pasti banyak yang pasang regulator di spray gunnya, ada yang di kompresor, ada juga yang model main di bawah spray gun seperti ini. Itu jelas ya, itu supaya anginnya lebih stabil dan semprotannya itu akan lebih merata. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, air. Nah, karena dia regulator ini ada filter airnya, jelas ya, angin yang ada di dalam kompresor kita itu kan oksigen ya. Oksigen itu kan mengandung
udara. Yang mengandung udara ya memang udara ya, pasti mengandung air. Jadi air itu pasti lama-kelamaan apabila angin itu berada di dalam suatu tabung, itu pasti akan menyebabkan embun, dan embun itu akan menumpuk di dalam tabung kompresor kita. Itu makanya kompresor kita itu sering banyak airnya ya, makanya kita harus rutin untuk buang airnya dari tabung kompresor ini. Nah, air yang ada di dalam kompresor itu akan ikut keluar di spray gun kita. Kalau kita pakainya cat air sih nggak gitu masalah ya, tapi kalau kita pakai catnya itu basicnya itu oil atau minyak, itu biasanya akan menyebabkan bintik-bintik, yaitu bintik-bintik itu adalah embun atau airnya. Jadi kalau dia itu mengandung air, maka cat minyak itu akan terkontaminasi dengan air dan hasilnya tidak akan bisa bagus. Jadi seperti itu ya. Dan air filter ini juga bergunanya di spray gun, di paku tembak, itu juga mencegah supaya dalamnya itu anti karat ya. Kalau paku tembak ini dalamnya karatan, ya udahlah ya, akan mudah rusak untuk karet sealnya. Jadi itu aja kelebihannya, keuntungannya memakai regulator air filter ini. Jadi banyak ya ketimbang nggak dipakai. Kalau saya sih kalau udah nggak pakai ini rasanya kecarian, karena memang membutuhkan ya. Selain kita bisa atur-atur tekanan anginnya, juga manfaatnya itu banyak sekali. Oke, jadi mungkin segitu aja videonya. Kalau memang ada salah tolong dikoreksi, karena kita di sini adalah saling berbagi ya, bukan saling adu pintar. Oke, jadi sekian dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.